Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kemelut Kerajaan Doha Gunung Kelut. Ini bukan sekedar gunung, tapi tempat asalnya makhluk agung. Cerita ini ditulis oleh Sinta Dery, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Jangan lupa juga follow Instagram Portal Dimensi dan join WhatsApp grupnya juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kemelut Kerajaan Doha Gunung Kelut. Si pengumurah dewa tanpanya kembira tetap. Aku Desta. Aku akan menceritakan salah satu pengalaman kami. Ya, kami. Karena aku akan melibatkan banyak orang tim ataupun raja dan ratu jin yang bersedia membantu misiku ini. Kenapa begitu? Sebab misi yang aku jalani ini berhubungan dengan tanah iblis Xinjiang. Kejadian ini sebelum kami tim Dery menjelajahi ke pegunungan Kunlun. Jadi saat itu tahun 2014, pamanku hilang di tanah iblis Xinjiang. Pamanku juga memiliki kelebihan, tentu kemampuannya jauh dibandingkan dengan aku. Di tahun yang sama 2014 bulan Mei, aku bermimpi melalui kesadaran spiritual dan bertemu pamanku. Dia mengatakan tidak bisa lagi kembali bertemu keluarganya dan menyampaikan beberapa pesan untuk keluarga dan anak-anaknya. Pesan yang isinya intinya untuk jangan menunggunya pulang sebab pamanku telah meninggal di tanah Xinjiang. Tentu hal itu tidak bisa semudah itu dipercaya. Selain Mbah Basil, pamanku juga salah satu mentor dalam memotivasi perkembangan ilmu spiritualku. 1 bulan kemudian, aku mendapatkan kabar dari istri pamanku bahwa paman meninggal. Berita itu datang dari asisten pribadinya yang menemani paman dimanapun paman menjalankan kunjungan bisnisnya. Asistennya mengatakan bahwa paman mengalami kecelakaan kemudian menghilang ketika sedang berkunjung di kota Xinjiang. Asistennya tidak bisa mengatakan dengan jelas karena dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan paman saat itu. Lalu aku mengatakan pada istri paman mengenai mimpiku dan juga pesannya dititipkan paman untuk istrinya. Aku masih tidak yakin dengan semua itu dan memutuskan ingin menyelidiki ke tempat di mana pamanku menghilang. Tetapi Mbah Basil melarang dengan tegas. Mbah Basil mengatakan di sana bukan tempat yang bisa aku kunjungi. Tentu aku tetap bersikeras untuk pergi ke Xinjiang. Mbah Basil tidak ada wewenang untuk mencegahku. Tetapi Mbah Basil mengatakan, "Nak, jika kau sungguh ingin pergi ke sana, kita butuh bantuan, pergilah ke Gunung Kelut." Tahun 2015 aku berangkat ke Gunung Kelut sesuai arahan Mbah Basil. Dari Jogja menuju Blitar kurang lebih 5 jam. Seharusnya aku berangkat tahun 2014, tetapi karena tahun itu Gunung Kelut masih ditutup karena baru saja meletus. Aku tidak bisa secara langsung pergi ke Gunung Kelut. Aku pergi ke penginapan terdekat di Gunung Kelut. Saat itu bulan Februari 2015. Tepat 1 tahun Gunung Kelut meletus, perjalananku pun dimulai. "Bah, apa yakin di sini tempat yang kau maksud sebelumnya?" "Iya, Nak. Dulu aku pernah bertapa di sini dan mengenal beberapa teman." "Oke, ayo langsung kunjungi mereka." Malam itu Mbah Basil lalu membantuku untuk meraga sukma. Kami keluar dari penginapan dan menuju tempat yang dimaksud Mbah Basil, Kerajaan Doha. "Nak, hati-hatilah. Di sini bukan hanya wilayah Kerajaan Doha. Ada penguasa lainnya yang tidak suka jika wilayahnya dimasuki tanpa izin." Hajar saja yang berani menghalangi, Mbah. "Jaga sikapmu, Nak. Kita sudah masuk di dunia mereka." "Iya, aku cuma bercanda, Mbah."
Kami tidak bisa berjalan dengan cepat lagi karena kami sudah memasuki dunia jin. Langit yang tadinya hitam berbintang berubah menjadi hitam kemerahan. Awan-awan hitam tebal menutupi langit dan memancarkan cahaya kemerahan yang berkedap-kedip seakan di atas awan seperti terjadi badai petir. Kami memasuki hutan yang aneh. Semua tumbuhan di sana berbentuk sangat aneh. Tidak pernah aku temui di dunia manusia. Dalam hutan yang jauh terdengar seperti ada pertempuran yang besar. Bah, suara apa itu? Mungkin kita datang ke sini di waktu yang kurang tepat, nak. Ada apa memangnya, bah? Kita kembali dulu, nak. Aku jelaskan nanti. Ketika kami hendak berbalik, Mbah Basil diserang dari belakang. Mbah Basil mundur beberapa langkah dan berubah dalam mode tempur. Siapa kalian? Ucap salah satu sosok kecil yang duduk di atas makhluk besar bermata satu dengan terbata-bata ucapannya. Apakah kalian mau kabur dari pertempuran? Sun Amatek, tunggu, nak. Kami dari luar dan hendak berkunjung di kerajaan Doha karena kami mendengar sedang terjadi pertempuran. Kami akan kembali dan tidak ingin ikut campur. Kalian Antek Doha ingin pergi begitu saja? Pergilah ke neraka. Salah satu makhluk kecil lainnya langsung menyerang kami bersama sosok besar yang dia tunggangi. Kekuatan sosok besar itu mengerikan. Aku pasti hancur seketika jika terkena pukulan itu. Namun aku dan Mbah Basil dengan mudah menghindarinya karena gerakan sosok besar itu sangat lambat. Nah, kali ini tidak perlu menahan diri. Oke, Mbah. Sun Amatek Aji Kokomara Kendi. Seperti biasanya, kedua tanganku diselimuti api yang membara. Mbah Basil menerjang beberapa makhluk besar di depannya hingga melubangi dada sosok tersebut. Sosok besar tersentuh pukulanku langsung hangus terbakar. Makhluk kecil yang mengendalikan sosok besar itu lari, namun aku terlalu bersemangat hingga hutan tempatku datang sudah dilahap api. Bah, pulangnya kita harus putar balik. Sudah terlambat jika harus kembali, nak. Ada musuh lagi yang datang dan bersiaplah. Suara langkah yang berat terdengar dari kejauhan sedang menuju ke arah kami. Puluhan atau mungkin bisa ratusan. Siapa punya datang pakar semuanya? Lebih dari 20-an prajurit raksasa menghampiri kami. Pohon-pohon tumbang dilewati sekumpulan raksasa tersebut. Makhluk besar itu berbulu seperti King Kong dan masing-masing membawa berbagai senjata yang berbeda. Siapa kalian berdua? Dari kubu mana kalian? Kami dari luar, tidak ikut campur dalam pertikaian manapun. Jika begitu segera tinggalkan tempat ini. Bukankah ini prajurit pengendara? Siapa yang membuatnya seperti ini? Apa ini perbuatan kalian? Kami terpaksa membela diri. Mereka yang menyerang kami tiba-tiba. Kalian telah menghabisi teman kami. Itu artinya kalian juga musuh kami. Dengan tubuh besarnya, prajurit itu sangat lincah. Sekejap mata kami sudah terkepung. Kami bersiap-siap melawan dan perhatikan sekeliling kami. Mereka bukan prajurit biasa, nak. Hati-hatilah. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tekanan yang dipancarkan prajurit besar itu membuatku waspada 100%, hingga tidak mendengar jelas apa yang dikatakan Mbah Basil. Masing-masing prajurit besar itu mengeluarkan perisai besar berduri akan menghimpit kami. Seluruh prajurit besar maju perlahan dan membuatku panik dan tiba-tiba menyerang. Sun Amatek, perisai berduri itu tidak mempan dengan api Komara Geni. Jangan ceroboh. Jangan asal menyerang. Komara Geni yang kau pelajari belum sempurna. Jika kau tidak bisa tenang, api Komara akan membakarmu sendiri. Tapi aku tidak bisa diam saja, Bah. Percaya padaku. Sun Amatek Aji Kokomara Geni. Tanpa memperdulikan peringatan Mbah Basil, aku naikkan level api Komara. Celaka, nak. Api Komara menyala-nyala tak terkendali. Aku berusaha untuk menahannya supaya tidak meledak. Mbah Basil yang hendak menolongku tidak bisa melakukan apa-apa. Prajurit raksasa juga semakin mendekat.
Kedua tanganku terasa sakit sekali hingga aku berteriak. Otot-otot tangan seperti pecah satu persatu. Membabi buta, api komara menyerang. Mbah Basil sesegera mungkin berlindung. Perisai berduri para prajurit raksasa meleleh terkena api komara dan merembet ke tubuh para prajurit raksasa. Api komara geni terbang ke segala arah mencari musuh yang bisa dia bakar. Satu persatu prajurit raksasa hangus terbakar oleh ganasnya komara geni. Komara geni adalah satu wujud makhluk yang berupa bulatan api yang menyala-nyala, hampir sama dengan banaspati yang kemunculannya semakin lama semakin besar. Komara geni bisa dikatakan raja dari segala makhluk yang berwujud api, memiliki 5 tingkatan atau level sesuai warna apinya. Merah, kuning, biru, putih, hitam, dan surgawi. Di sini Desta sudah mencapai api surgawi, jadi tiap apinya memiliki level yang sangat kuat. Aku hanya mampu menggunakan komara geni tingkat 1 saat itu, yaitu berwarna merah. Aku paksakan untuk menaikkan 1 tingkat, yaitu api kuning. Tanpa pikir panjang, akhirnya komara geni hilang kendali dan wujudnya saat itu adalah seperti bola api dengan berbagai warna. Di titik tengah api hitam, menyusul api putih, dan seterusnya yang paling luar adalah api merah. Ajian komara geni aku pelajari dari Mbah Basil, tetapi Mbah Basil sendiri tidak bisa menggunakan komara geni dikarenakan unsur kekuatan Mbah Basil bukanlah api tetapi tanah, logam, dan sejenisnya. Setelah prajurit raksasa habis dilahap komara geni, Mbah Basil menjadi sasaran berikutnya. Mbah Basil sudah terluka sebelumnya. Karena berusaha menghindari kobaran komara geni, Mbah Basil hanya berdiri tegap, tidak pergi dari tempatnya. Pasrah akan menerima serangan komara geni, Mbah Basil tersenyum melihatku sambil mengacungkan jempol tangannya. "Mbah Basil!" Aku hanya bisa berteriak melihat komara geni menghantam Mbah Basil. Komara geni menyambar Mbah Basil. Kobaran api menutupi pandanganku. Mbah Basil jelas berada di tengah kobaran api tersebut dan kemungkinan besar telah terpanggang. Dari kejauhan terdengar lirik sebuah mantra ajian yang sangat familiar. "Diat ingsun ajiku komara geni, koper-koper nyerampang anggone mati. Menengosir komara geni anggon kupinata." Perlahan kobaran api meredup. Komara geni juga terdiam serta apinya yang bergolak menjadi tenang. Komara geni tidak bergerak seperti bola api yang melayang diam di udara. Ketika kobaran api padam, Mbah Basil masih berdiri tegap sambil memejamkan matanya. "Bagaimana bisa komara geni mengamuk, Basil?" Muncul sosok seperti manusia dengan pakaian prajurit elit Jawa mengendarai kuda hitam bermata api, mengatakan dengan bahasa Jawa yang halus serta memegang tombak di tangan kanannya, dan dialah yang mengucapkan ajian komara geni. Mbah Basil membuka mata dan terkejut bahwa dia masih hidup. Serangan komara geni sebelumnya ditahan oleh dinding kaca yang dibuat oleh sosok tersebut yang bernama Patih Mangkubumi. "Aku sungguh malu. Kali ini kau yang menyelamatkan aku, Mangkubumi." Kau masih ingat saja jika kau dulu dilindungi oleh Yang Mulia Raja Sukrama. Mereka berdua seperti bernostalgia, saling menceritakan masa lalu mereka ketika bersama-sama melakukan pertapaan. Raja Sukrama, Pangeran Arya, Patih Mangkubumi, Patih Lembu Sasongko, Mbah Basil, dan Adiwangsa. Dulu Raja Sukrama yang pertama selesai melakukan pertapaan dan melindungi mereka dari serangan musuh yang mengganggu. Mbah Basil serta Adiwangsa dulunya adalah patih dari kerajaan Daha. Mbah Basil dan Adiwangsa pergi ke kerajaan Doha untuk mencari tempat yang baru. Mbah Basil yang dulu kemudian mengikuti leluhurku, sedangkan Adiwangsa tidak diketahui keberadaannya. Ini cerita sebelum Adiwangsa ditemukan. "Di mana kembaranmu, Basil? Lalu apakah anak muda itu keturunan tuanmu?" "Aku tidak tahu di mana Adiwangsa sekarang. Dan iya, anak itu adalah keturunan dari orang tua itu. Tidak baik di sini terlalu lama. Mari ke istana Doha." Komara geni perlahan mengecil dan menghilang. Saat itu aku masih kebingungan kenapa ada makhluk lain yang bisa menggunakan ajian komara geni. Seharusnya itu adalah ilmu turunan dari kakek buyutku. Rasa penasaran aku abaikan.
Aku mengikuti rombongan Patih Mangkubumi yang menyusul. Tak lama Patih Mangkubumi tiba menolong Mbah Basil lalu menuju ke istana Doha. Kedua tanganku tidak bisa digerakkan. Mungkin tanganku akan lumpuh jika aku sudah kembali ke dalam tubuh. Nah, sudah berapa lama kau mempelajari ajian Kumarageni? Saya lupa. Mungkin sejak umur 10 tahunan, Patih. Lumayan cepat untuk ukuran manusia. Panggil saja saya Mangkubumi. Lebih enak saya mengucapkan Patih saja, dan saya tidak akan bisa menguasainya jika bukan bimbingan Mbah Basil. Baiklah, terserah mau memanggilku apa. Aku naik di punggung Mbah Basil, masuk ke dalam hutan mengikuti rombongan Patih Mangkubumi. Beberapa waktu kemudian kami keluar hutan, lalu ada tebing tinggi menjulang seperti tembok raksasa. Kami jalan mendekati tebing tersebut. Semakin dekat dengan tebing ada jalan kecil di tengahnya. Hanya cukup dilewati 3 kuda. Kami dan rombongan Patih Mangkubumi masuk ke jalan tersebut. Ternyata tebing tersebut tidak hanya tinggi tetapi juga tebal. Kami menelusuri jalan tersebut yang berkelok-kelok. Butuh waktu lama untuk sampai ke ujungnya. Jalan yang sempit dan berkelok-kelok membuat perjalanan menjadi lambat. Kami pun akhirnya sampai di ujung jalan, sebuah padang rumput yang kering dan luas. Debu-debu berterbangan menutupi sejauh mata memandang. Semuanya berhati-hati, kapan saja para pemberontak bisa menyergap. Tempat apa ini, Mangkubumi? Kau pasti tidak akan percaya jika aku mengatakan ini di mana. Jangan buat aku penasaran. Katakan. Tempat ini adalah Taman Pesanggerahan, tempat yang mulia ratu bersama para danyangnya tinggal. Jangan bercanda kau, Mangkubumi. Mana berani aku bercanda menyangkut pautkan dengan yang mulia Ratu Basil. Tempat ini memang Taman Pesanggerahan. Lalu yang mulia ratu di mana, Mangkubumi? Jangan bilang yang mulia ratu. Tidak. Yang mulia ratu masih hidup, hanya saja. Kenapa dengan yang mulia ratu? Aku tidak bisa mengatakannya, Basil. Kau lihat saja sendiri nanti. Mbah Basil menjadi resah. Percakapan mereka terhenti dan hilang mood mereka untuk melanjutkan pembicaraan. Yang mereka bicarakan adalah istri dari Raja Sukrama, yaitu Ratu Kalungsang. Mbah Basil dulunya sangatlah dekat dengan Ratu Kalungsang karena Mbah Basil dan Adiwangsa adalah pengawal pribadi Ratu Kalungsang sebelum Raja Sukrama mempersunting Ratu Kalungsang. Ratu Kalungsang sebelum diperistri oleh Raja Sukrama dulunya memiliki kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Dwipa. Kerajaan Dwipa dipimpin oleh seorang ratu karena raja sebelumnya tidak memiliki putra. Hanya seorang anak perempuan yang bernama Kalungsang. Setelah sepeninggalnya Raja Dwipa, Kalungsanglah yang memimpin kerajaan tersebut. Mbah Basil dan Adiwangsa juga aslinya berasal dari Kerajaan Dwipa dan mereka sudah menjadi pengawal sekaligus pati yang menjaga Ratu Kalungsang. Kerajaan Dwipa tetap berdiri karena adanya Mbah Basil dan Adiwangsa yang selalu menjaga mati-matian dari serangan musuh. Kerajaan Dwipa adalah kerajaan kecil yang selalu menjadi target serangan musuh. Ketika kerajaan Dwipa semakin melemah, kerajaan Harsda sebelum menjadi Daha menawarkan bantuan karena kebaikan dan ketulusan Raja Sukrama. Ratu Kalungsang jatuh cinta dan mereka menikah. Setelah Ratu Kalungsang menikah dengan Raja Sukrama, kerajaan Dwipa bersatu dengan kerajaan Harsda dengan menjadi satu panji dan satu nama. Kerajaan yang disebut Kerajaan Doha. Mbah Basil dan Adiwangsa juga tetap diangkat menjadi pati oleh Raja Sukrama. Kebaikan dan kemurahan hati Raja Sukrama membuat Mbah Basil dan Adiwangsa lebih tenang akan perlindungan Ratu Kalungsang. Bersatunya dua kerajaan menjadikan kerajaan Doha semakin disegani. Tidak ada yang berani menantang ataupun menyerang kerajaan Doha hingga ratusan tahun. Kerajaan Doha menjadi kerajaan yang damai, lalu lahirlah Pangeran Arya. Raja Sukrama dan Ratu Kalungsang memiliki sifat dan sikap yang baik, bijak dan sangat dermawan. Dengan didikan mereka, Pangeran Arya menjadi sosok pria yang santun, bertanggung jawab, bijaksana dan bahkan tidak memandang kasta.
Kemudian Raja Sukrama bersama Pangeran Arya bertapa bersama dengan seluruh pati kerajaan Doha. Dalam pertapaan mereka tentu mereka mencari pencerahan, kekuatan atau niat lainnya masing-masing. Dalam pertapaan tersebut pertama kalinya kerajaan Doha diserang. Raja Sukrama yang lebih dulu bangkit dari pertapaan terpaksa harus melindungi anak dan patihnya yang sedang dalam pertapaan. Raja Sukrama tidak sendirian, Ratu Kalungsang juga ikut membantu memimpin pasukan Doha untuk menahan serangan musuh. Kerajaan Doha masih mampu bertahan hingga akhirnya para patih kerajaan Doha selesai dalam pertapaannya. Kerajaan musuh dibinasakan oleh serangan gabungan keempat patih kerajaan Doha dan dipimpin langsung oleh Pangeran Arya. Kerajaan Doha kembali damai hingga puluhan tahun atas jasa semua patih. Raja memberikan sebuah permintaan apapun yang mampu kerajaan Doha wujudkan. Lalu saat itulah Mbah Basil dan Adiwangsa meminta untuk pergi dari kerajaan Doha untuk menjelajahi dunia luar. Patih Lembu Sasongko meminta pasukan khusus di bawah perintahnya dan ingin tinggal di luar kerajaan Doha untuk menjaga perbatasan kekuasaan kerajaan Doha. Sedangkan Patih Mangkubumi memilih tetap berada di istana Doha. Kami melanjutkan perjalanan menuju istana Doha. Sepanjang perjalanan hanya ada mayat bergelimpangan karena perang belum selesai. Taman Pesanggerahan menjadi tempat pembunuhan dan pembantaian yang konon katanya adalah tempat yang paling indah. Surga bagi penghuni di alam tersebut. Sekarang tempat itu menjadi tandus dan gersang. Rumput menjadi kuning serta debu yang mengganggu pandangan mata. Setelah melewati Taman Pesanggerahan, kami dan rombongan Patih Mangkubumi menaiki tebing yang tinggi tersebut. Di atas tebing adalah hutan yang luas, ada jalan setapak masuk ke hutan. Dengan cepat kami menelusuri jalan tersebut. Samping kanan dan kiri adalah hutan. Kurang lebih beberapa jam kami sampai di daratan rumput yang hijau. Di ujung terlihat kastil yang megah. Sesampainya di luar kastil ada beberapa bangunan rumah milik warga kerajaan Doha. Wujud mereka beraneka ragam, ada yang seperti binatang, ada pula yang menyeramkan. Tuan Mangkubumi telah tiba! Teriak salah seorang penjaga gerbang. Pintu kastil terbuka lebar. Para penjaga memberi hormat dengan menundukkan kepalanya. Kami langsung masuk istana. Kemegahan dan kemewahan sangat luar biasa. Meskipun cara bertempur mereka dibilang masih primitif, tetapi kemewahan dekorasi istana di kerajaan Doha jauh di atas logika pikiran manusia. Tidak ada satupun manusia yang mampu membuatnya. Dari depan ada lelaki berlari menuju ke arah kami. Patih Mangkubumi, kau akhirnya kembali. Tunggu dulu. Aku ingat kau, Mahapati Subasil. Pangeran Arya dengan bersuara lantang menyambut Mbah Basil sehingga Mbah Basil menjadi pusat perhatian. Salam yang mulia Pangeran. Jangan begitu, Mahapati, berdirilah. Di mana Patih Adiwangsa? Hamba tidak bersamanya dan ini adalah tuan saya, Desta. Aku dan Pangeran Arya sama-sama memberi hormat, lalu kami masuk istana dan langsung menuju sebuah ruangan. Di dalam ruangan tertidur Ratu Kalungsang dengan keadaan tidak berdaya. Siapa yang melakukan ini pada Ratu? Patih Lembu Sasongko pelakunya. Mendengar perkataan Pangeran Arya, mata Mbah Basil memerah seketika. Inilah murka dari Sang Mahapati Subasil. Raja Sukrama saat itu melakukan pertapaan tertutup mencari pencerahan untuk penyembuhan istrinya Ratu Kalungsang. Ratu hanya ditemani oleh Dayang yang selalu setia merawat sang ratu. Mbah Basil segera keluar istana dengan keadaan emosi yang meluap-luap. Di luar istana, Mbah Basil berdiri sambil memandang ke langit, menunjukkan seakan dia menyesal meninggalkan Ratu Kalungsang. Auman Mbah Basil memecah langit, seluruh kerajaan Doha bergetar. Langit bahkan ketakutan hingga gemuruh guntur saling menyambar. Sekali lagi Mbah Basil mengaum seakan menantang langit. Petir berkumpul dan menyambar di mana Mbah Basil berdiri. Aku tidak berani terlalu dekat dengan Mbah Basil. Bahkan Pangeran Arya dan Patih Mangkubumi tidak berani mendekat. Ketika keadaan mulai tenang, Mbah Basil menjadi lebih besar. Aura listrik menyelimuti tubuh Mbah Basil.
serta muncul tanduk di dahinya sebagai pusat aliran listrik itu berada. Mbah Basil juga menggunakan pakaian tempur berwarna kuning emas serta memiliki 2 sayap berwarna hitam. Itulah kenapa ayah tidak berani mencegah Patih Subhasil dan Adiwangsa pergi. Patih Subhasil tidaklah terlalu kuat, tetapi jika dalam keadaan marah, bahkan ayah mengaku tidak mampu untuk menandinginya. Ini kedua kalinya aku melihat Basil dalam mode tempur terkuatnya. Dia akan sangat ganas dan tidak kenal ampun. Lalu bagaimana ini pangeran? Jika Basil nekat menyerang Lembu Sasongko, itu tidaklah bagus. Inti kehidupan ratu ada di tangan Lembu Sasongko. Patih Mangkubumi, siapkan pasukanmu. Ikuti Patih Subhasil jika dia pergi menyerang Patih Lembu Sasongko. Baik, Yang Mulia. Saat itu pertama kalinya aku melihat Mbah Basil dalam keadaan tempur terkuatnya. Aku sebagai tuannya bahkan takut untuk mendekat. Setelah keadaan tenang, prajurit Doha dengan jubah kuning berkumpul di depan Mbah Basil. Seorang komandan berkata, "Kami telah menunggu Anda, Mahapatih Subhasil. Berikan kami perintah." Ribuan prajurit melepas jubahnya dan berubah ke bentuk terkuatnya. Prajurit Doha semua berwujud seperti manusia. Hanya prajurit Doha berjubah kuning saja yang mampu berubah menjadi manusia setengah hewan. Karena dulu mereka adalah bagian dari prajurit Dwipa sebelum bergabung di kerajaan Doha. Sedangkan Ratu Kalungsang sendiri adalah siluman rubah, namun mampu berubah 100% seperti wujud manusia dan mempertahankan wujudnya hingga ratusan tahun. Lama tidak bertemu kawanku semuanya. Mahapatih Subhasil! Suara Mbah Basil menggelegar meski hanya mengucapkan pelan, disambut oleh ribuan prajurit jubah kuning. Mahapatih Subhasil, apa yang akan kau lakukan sekarang? Pangeran Arya mendekati Mbah Basil bersama Patih Mangkubumi dan aku mengikuti di belakang. Salam Yang Mulia Pangeran. Yang Mulia Pangeran, saya menyesal meninggalkan Ratu. Seharusnya kami tidak pergi. Ini bukan salahmu, Mahapati. Kami telah dikhianati oleh Lembu Sasongko. Setelah ayah memberikan kemauan Lembu Sasongko, ternyata dia mengumpulkan pasukan dan bekerja sama dengan kerajaan Fajra untuk menyerang kami. Kami mampu bertahan, tetapi ketika kami lengah, Lembu Sasongko menyerang taman pesanggerahan di mana ibunda berada. Lalu, cukup Pangeran. Saya mengerti kelanjutannya. Tolong jangan diteruskan. Itu akan membuat saya semakin menyesal. Jika Mahapati ingin menyerang Lembu Sasongko, janganlah membunuhnya. Tangkap hidup-hidup dia. Kenapa harus dibiarkan hidup? Karena inti kehidupan ibunda ada di tangan Lembu Sasongko. Kurang ajar. Basil, aku akan ikut denganmu. Kalian pergilah, biar aku yang menjaga ibunda. Patih Mangkubumi segera memanggil wakilnya untuk menyiapkan pasukan. Lalu Mbah Basil mendekatiku. Aku sangat tertekan hanya melihat wujud Mbah Basil. Nah, pulihkan dirimu, tinggallah bersama pangeran. Iya, Mbah. Seseorang datang seperti kilatan petir lalu jatuh ke tanah. Aku tahu itu kau, Subhasil. Seseorang datang seperti jatuh dari langit. Tubuhnya kekar, wajahnya tampan dengan kumis tebalnya serta mahkota mewah terpasang di kepalanya. Dia adalah Raja Sukrama. Raja Sukrama terbangun dari pertapaannya karena auman Mbah Basil. Auranya tidak jauh berbeda dengan Mbah Basil. Raja Sukrama juga sangatlah kuat. Salam Yang Mulia Raja. Maafkan aku, Subhasil. Aku tidak bisa melindungi istriku. Ratusan tahun kau dan Adiwangsa menjaga Kalungsang. Tidak pernah sedikit pun Kalungsang terluka, bahkan lecet sedikit pun. Aku sebagai suaminya sungguh tidak berguna. Yang Mulia Raja tidak perlu bersikap seperti itu. Bukan kesalahan Paduka. Saya mengerti dengan jelas, jadi tolong jangan menyalahkan diri sendiri.
Bagaimana aku tidak merasa bersalah, Subhasil? Istriku terluka di tempat kerajaan kami. Subhasil, bagaimana dengan Adiwangsa? Saya sudah lama terpisah dengannya. Tidak pernah mendengarkan kabar darinya selama ini. Begitu. Semoga Adiwangsa baik-baik saja. Dulu aku pernah mendapatkan penglihatan bahwa Lembu Sasongko akan berkhianat, tetapi aku abaikan. Yang akhirnya semua ini terjadi. Tunggu sebentar, apakah Anda tuannya Subhasil? Mohon maaf kelancangan saya tidak segera menyapa. Iya, tidak apa-apa. Oh, Anda berlatih ilmu Komarageni. Ini hampir membuat tangan Anda hancur, mohon maaf. Raja Sukrama memegang tanganku. Sekejap saja tanganku bisa kembali aku gerakan. Bukan hanya itu saja, perasaan hangat mengalir di tanganku seperti aku telah naik tingkat level kedua ajian Komarageni. Terima kasih. Saya jauh lebih baik. Bagus jika begitu, baiklah. Subhasil, jika kau ingin pergi-pergilah. Bawa Lembu Sasongko kemari dalam keadaan hidup. Patih Mangkubumi ikutlah bersama Subhasil. Arya anakku, kau juga ikutlah dengan mereka. Baik, Yang Mulia Raja. Serentak mereka katakan, titah sudah diberikan, saatnya mereka bergerak. Raja Sukrama sudah memberikan titah. Pangeran Arya segera mempersiapkan perlengkapan tempurnya. Keadaanku sudah pulih total, bahkan ajian Komarageni sepertinya mengalami peningkatan setelah Raja Sukrama menyembuhkan cedera tanganku. Aku juga tidak ingin tinggal di istana dan ikut mereka ke medan tempur. Mbah Basil memang melarang tadinya, tetapi tetap saja Mbah Basil tidak bisa menolak perintahku. Ajian Komarageni sesungguhnya adalah milik Raja Sukrama, yang konon katanya Raja Sukrama sudah mencapai tingkat 5 dalam menguasai ajian Komarageni, dan itu membutuhkan waktu ribuan tahun. Aku tidak berharap banyak bisa sampai ke tahap 3 selama aku hidup, itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Pasukan jubah kuning sudah siap berangkat. Derap suara langkah kaki prajurit bersahutan. Disusul pasukan jubah hijau, prajurit Patih Mangkubumi. Mbah Basil terbang rendah 1 meter dari tanah. Pangeran Arya dan Patih Mangkubumi mengendarai kuda bermata api. Lalu aku naik di punggung Serigala Merah, komandan pasukan jubah kuning. Setelah lama perjalanan, kami sampai di ujung tebing dan turun menuju taman pesanggerahan yang sudah menjadi medan perang. Ternyata musuh sudah menunggu kedatangan kami. Dari kejauhan tertutup debu ada sekumpulan makhluk besar berbaris. Dan di belakangnya mungkin ada ribuan pasukan dengan postur tubuh yang kecil, namun lebih besar dari ukuran manusia. Mereka adalah pasukan kerajaan Fajra. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk pemakan segalanya, dengan postur tubuh yang tidak masuk akal serta wujud yang mengerikan. Langit berwarna merah, kedua pasukan sudah saling berhadapan. Debu-debu berterbangan menutupi pandangan mata. Suasana hening disebabkan kedua pasukan diselimuti ketegangan. Bersiap. Seluruh pasukan maju perlahan, disusul juga pasukan musuh. Suara langkah yang berat itu pasti adalah makhluk raksasa yang kami lawan sebelumnya. Kedua pasukan sama-sama mendekat perlahan hingga sampai di titik kami saling melihat satu sama lain. Kedua pasukan saling siap untuk menyerang. Ternyata makhluk buas itu di sini sekarang. Kata Raja Beladuk yang konon katanya tidak bisa mati. Sebenarnya bukan tidak bisa mati, hanya saja Raja Beladuk memiliki kemampuan untuk memindahkan inti kehidupannya di tempat lain yang aman. Sama seperti yang terjadi dengan Ratu Kalungsang, hanya saja Ratu seperti orang mati tetapi masih hidup. Ada masalah kau denganku? Tidak ada. Seharusnya kau sudah pergi. Kenapa kau kembali lagi dan ikut campur masalah kami? Doha masihlah tempat tinggalku dan kau Lembu Sasongko. Pengkhianat. Apa yang kau perbuat pada Ratu?
Segera kau akan menyesalinya. Siapa yang kau katakan pengkhianat? Sejak awal, aku memang bukanlah bagian dari Doha. Dasar tidak tahu terima kasih. Jika bukan Yang Mulia Raja Sukrama memungutmu saat itu, kau mungkin sudah mati. Hei Mangkubumi, jasaku pada Doha selama ratusan tahun lebih dari cukup untuk mengganti kebaikan yang diberikan kerajaan Doha. Semenjak ada siluman rubah itu, aku selalu diasingkan. Di sini, aku memiliki apa yang aku mau. Kau saja tidak memahami maksudnya. Selain kau itu jelek, auramu juga sangat busuk sekali. Itu mengganggu pertumbuhan pangeran. Di mana kau menyimpan inti kehidupan Ratu Kalungsang Sasongko? Serahkan padaku dan akan aku berikan kematian yang cepat. Lembu Sasongko adalah makhluk dengan wujud kerbau seperti namanya. Dulu Lembu Sasongko sengaja diasingkan oleh Raja Sukrama karena aura Lembu Sasongko mengganggu perkembangan janinnya di kandung Ratu Kalungsang. Atas perintah Ratu Kalungsang, Lembu Sasongko ditempatkan jauh dari kerajaan Doha. Ketika Raja Sukrama memberikan hadiah pada seluruh pati kerajaan Doha, Lembu Sasongko meminta sejumlah pasukan dan ternyata Lembu Sasongko memanfaatkan itu untuk berkhianat. Tidak perlu basa-basi lagi, Tuan Beleduk. Tentu, aku juga mulai bosan dengan percakapan kalian. Baiklah, semuanya maju, jangan sisakan satupun. Tanpa arahan apapun, pasukan musuh langsung menyerang membabi buta. Kedua pasukan saling menerjang. Aku tidak ikut dalam pertempuran, begitu juga Mbah Basil. Pangeran Arya dan Pati Mangkubumi memimpin pasukan dan ikut berperang. Nah, maaf jika niat awal kita berubah. Lagi pula kerajaan Doha saat ini sedang mengalami peperangan. Sangat tidak tepat jika meminta bantuan. Iya Mbah, aku tahu. Aku izinkan kau untuk selesaikan masalah di sini. Pergilah bantu kawan lamamu bertarung. Aku juga akan mencoba Komarageni dengan tingkat kedua ini. Terima kasih nak, kalau begitu hati-hatilah. Jangan memaksakan diri. Mbah Basil terbang lalu turun menghantam prajurit musuh hingga terpental ke segala arah. Sasongko, di mana kau? Teriakan Mbah Basil menerbangkan segalanya yang ada di depannya. Suna Amatek, Ajiku Komarageni. Api komara menyala, berbeda yang tadinya merah pucat menjadi api kuning kemerahan. Aku terlalu bersemangat membantai pasukan musuh. Tidak ada yang mampu memadamkan kobaran api komara. Di sisi lain, Mbah Basil juga mengamuk membantai pasukan musuh sambil memanggil nama Lembu Sasongko. Di mana kau Sasongko? Ternyata makhluk buas ini mengamuk di sini. Raja Beleduk datang menghampiri Mbah Basil bersama sosok yang kuat, salah satu petinggi di kerajaan Fajra. Mereka saling berhadapan dan saling memprovokasi. Tidak ada prajurit yang berani mendekati mereka. Saat itu aku mulai berpikir apakah aku pantas ikut campur masalah mereka. Jujur aku sangat hobi sekali berkelahi. Bahkan waktu aku masih SD, aku sering berkelahi dengan teman sekelas. Pernah juga berkelahi dengan Tori, karena kami dulu juga satu kelas saat SD. Aku tidak tahu apakah tindakanku ini benar ikut campur masalah dunia jin. Yang terpenting aku menikmatinya. Aku berdiri di tengah pertempuran. Tidak ada yang berani mendekatiku. Aku mulai bosan karena lawan tidak sepadan. Aku pun menghampiri Mbah Basil dan ikut serta ke dalam pertarungan yang sebenarnya. Di medan peperangan lain, Pangeran Arya dan Pati Mangkubumi menghadapi Lembu Sasongko serta panglima musuh yang bersama Lembu Sasongko. Pertempuran mereka sangat dahsyat. Pangeran Arya sudah mampu menggunakan Komarageni tingkat 3, begitu juga Pati Mangkubumi.
Namun itu masih belum mampu membakar Lembu Sasongko, sedangkan panglima yang bersamanya sudah hangus menjadi abu. Tanpa disangka, Lembu Sasongko mampu mengimbangi serangan Pangeran Arya dan Pati Mangkubumi. 2 lawan 1 bukan masalah bagi Lembu Sasongko. Tubuhnya sekeras berlian, api komara tingkat 3 bahkan tidak mampu membakarnya. Aku mendekati Mbah Basil, mereka masih melakukan percakapan dan tidak menyerang satu sama lain. Oh, sejak kapan ada manusia di sini? Sepertinya lezat. Tangkap dia. Raja Bledug memerintahkan panglimanya untuk menangkapku. Sebelum panglima musuh mendekatiku, Mbah Basil dengan sangat cepat menghadang, mencekiknya hingga kepalanya putus. Berani ingin mencelakainya, artinya mati. Mbah Basil langsung menghampiri Raja Bledug. Tanpa sempat menghindar, Raja Bledug tercabik dan terpotong beberapa bagian, dan prajurit musuh langsung mundur beberapa meter. Tubuh Raja Bledug yang terpotong satu persatu kembali utuh seperti semula. Aduh, itu tadi sangat menyakitkan. Kenapa kau tidak bilang jika mau menyerang makhluk buas? Mbah Basil kaget, begitu juga denganku. Tubuh yang terpotong bisa menyatu kembali dan sembuh tanpa ada luka sama sekali. Kau itu makhluk apa? Ilmu apa yang kau pelajari? Bergabunglah dengan kerajaanku. Akan aku beritahu rahasianya. Akan aku cari tahu sendiri. Mbah Basil menyerang kembali, memotong beberapa bagian tubuh Raja Bledug. Namun lagi-lagi tubuh Raja Bledug kembali utuh. Sebenarnya apa rahasia ilmu yang dipelajari Raja Bledug? Raja Bledug melatih ajian Segoro Nyawa, yang artinya nyawa yang banyak. Ajian ini hanya bisa dikuasai oleh bangsa jin saja. Selain pemilik ajian ini akan memiliki umur panjang, dia juga tidak bisa mati meskipun dilukai oleh senjata maupun ilmu dari lawannya. Meskipun ajian Segoro Nyawa hanya dipelajari oleh bangsa jin, ada versi lainnya, katakanlah begitu, yang mana versi lainnya ini bisa dikuasai oleh manusia dan disebut dengan ilmu Rawa Rontek. Pemilik ilmu Rawa Rontek juga dikatakan tidak bisa mati, tetapi memiliki banyak kelemahan, yang mana kelemahan tersebut sangat jelas. Apabila kepala dipenggal dan digantung hingga menjadi tulang, pemilik ilmu Rawa Rontek akan mati. Sedangkan ilmu Segoro Nyawa bisa dikatakan hampir tidak memiliki kelemahan. Meskipun tubuh dan kepala terpisah beberapa bagian, akan langsung kembali utuh dengan cepat karena pemilik ilmu Segoro Nyawa mampu menyembunyikan inti kehidupannya dan bahkan juga mampu melepaskan inti kehidupan lawan. Selama inti kehidupan masih utuh, Raja Bledug tidak akan pernah mati meskipun ribuan kali dipotong-potong. Fungsi lain dari ilmu tersebut juga bisa membuat musuh sekarat seumur hidup, tidak mati dan tidak hidup seperti yang terjadi dengan Ratu Kalungsang. Mbah Basil terus menyerang Raja Bledug tanpa menyerah. Sudah ratusan kali Raja Bledug mati jika tidak memiliki ilmu Segoro Nyawa. Dari segi kekuatan, Raja Bledug bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan Mbah Basil yang dalam keadaan tempur terkuatnya. Sampai kapan kau akan menyerang makhluk buas? Itu percuma saja. Justru karena kau tidak bisa mati, aku bisa lebih lama menyiksamu. Raja Bledug terdiam, mungkin dalam pikirannya, makhluk buas ini sudah gila. Mbah Basil tidak kehilangan akal. Dia semakin brutal menyerang Raja Bledug. Meskipun dikatakan Raja Bledug tidak bisa mati, dia masih merasakan rasa sakit yang luar biasa. Mbah Basil adalah neraka berjalan bagi Raja Bledug. Teriakan kesakitan Raja Bledug terus berulang hingga ratusan atau mungkin ribuan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana rasanya mati hingga ribuan kali. Pasukan Raja Bledug mulai gusar. Mereka mulai menyerang kembali karena merasa raja mereka telah dipermainkan dan tidak lagi memiliki harga diri. Pasukan Jubah Kuning menghadang dan kembali terjadi peperangan. Bah, aku yang urus para kerucu itu. Teruslah buat Bledug menyerah. Baiklah, nak. Hati-hatilah. Aku bantu pasukan Jubah Kuning untuk membantai pasukan musuh.
Puluhan hingga ratusan pasukan musuh habis terbakar kobaran Komarageni. Di tempat Pangeran Arya juga masih belum ada kemajuan, hanya menyerang dan bertahan tanpa ada kemajuan. Setelah jutaan kali Raja Beladuk merasakan kematian, akhirnya dia menyerah dan memohon ampun kepada Mbah Basil. Cukup teman, cukup, aku menyerah. Aku belum puas membataimu. Hentikan, aku bisa kembalikan Ratu Kalungsang ke keadaan semula. Katakan bagaimana caranya. Jika hanya omong kosong, akan aku siksa kau seumur hidup. Ini, ambillah ratumu akan kembali seperti semula. Kau bohong padaku. Aku mohon cukup. Dengarkan aku dulu. Ini adalah kapsul untuk menetralisir racun yang ada dalam tubuh ratu kalian. Dan ini adalah pil untuk mengeluarkan inti kehidupan yang aku tanam di tubuh Sasongko. Paksa dia untuk memakannya. Raja Beladuk menyerahkan 3 pil bulat, 2 pil berwarna merah dan satunya berwarna hitam. Jika kau berani berbohong, aku akan... Tidak, aku berkata yang sebenarnya. Baiklah, jika kau berbohong, kau akan menerima akibatnya. Mbah Basil menerima pil yang diberikan oleh Raja Beladuk, dan Raja Beladuk juga perintahkan semua pasukannya untuk mundur. Di tempat Pangeran Arya dan Pati Mangkubumi, mereka terus bertempur tanpa ada perkembangan. Kedua pasukan saling memakan korban, sedangkan pasukan pribadi Lembu Sasongko masih belum melakukan gerakan. Api kalian bahkan tidak bisa menggores kulitku. Hei pengkhianat, jika bukan karena inti kehidupan ratu kau sembunyikan, sudah aku bakar habis kau. Pati, serangan kita bukannya tidak mempan, tetapi tidak mengenainya secara langsung. Seperti ada dinding yang memblokir serangan kita. Iya pangeran, itu adalah kemampuan milik Lembu Sasongko. Dia juga tidak bisa menguasai ajian Komarageni seperti halnya Basil, tetapi memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Lembu Sasongko juga salah satu makhluk yang berwujud hewan. Dia memang tidak bisa menguasai ilmu Komarageni, tetapi memiliki ajian sendiri yang bernama Lembu Siluman. Lembu Siluman adalah ajian perlindungan. Apapun serangan yang datang akan dengan mudahnya dibelokkan atau dipindahkan. Hanya kekuatan fisik yang mampu mengalahkannya, namun fisik Lembu Sasongko sangatlah kuat. Pangeran Arya maupun Pati Mangkubumi bukanlah tandingan Lembu Sasongko jika beradu fisik. Sekilas Lembu Sasongko menyadari bahwa pasukan Raja Beladuk telah mundur dari pertempuran. Kita sudahi pertempuran hari ini. Sampai ketemu lain waktu. Mbah Basil dari atas langsung terjun menghantam bagian belakang pasukan Lembu Sasongko hingga berterbangan. Sasongko, mau kemana kau? Dengan amarah yang membara, Mbah Basil mendekati Lembu Sasongko. Sanggupkah Lembu Sasongko meredam amarah sang Mahapati Subasil? Suasana medan perang seperti ajang pembantaian yang lemah harus menjadi korban keegoisan pemimpin mereka. Sekeliling hanyalah mayat yang bergelimpangan, darah membanjiri di setiap tempat dan hanya yang kuat yang mampu bertahan. Mbah Basil berjalan perlahan menghampiri Lembu Sasongko. Bulu lebat Mbah Basil bagaikan jenggot yang bergoyang tertiup angin. Mata merah membara menandakan amarah sejati seekor binatang buas. Langkahnya yang berat membuat tanah yang dia pijak membekas, serta nafasnya yang bersuara membuat setiap makhluk waspada melihatnya. Lembu Sasongko bukanlah pengecut, cepat atau lambat dia pasti akan menghadapi. Mbah Basil ataupun Adiwangsa, dengan berani Lembu Sasongko juga menghampiri Mbah Basil. Dia berjalan dengan tegap, dengan tatapannya tajam, dengan matanya yang lebar. Lalu mereka saling berhadapan, postur tubuh mereka sama besarnya. Sama-sama terlihat kokoh dan kuat, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang terkuat. Mereka berdua memiliki aura binatang yang sama kuat dan mengintimidasi. Sasongko, kaulah yang pertama kali kami percayai sebagai teman. Kenapa kau berkhianat?
Ini adalah jalanku, Subasil. Kenapa kau mencelakai Ratu Kalungsang Sasongko? Aku menitipkannya padamu untuk menjaganya, dan kau malah mencelakainya. Teriakan Mbah Basil bagaikan guntur Lembu Sasongko sampai menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sudah aku katakan, inilah jalanku jika harus berhadapan denganmu. Aku tidak akan menahan diri. Lembu Sasongko juga mengerahkan semua kemampuannya dan mengambil senjata kembarnya, dua kapak bermata dua. Mbah Basil semakin marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Lembu Sasongko bukannya menyesali perbuatannya, malah dengan terang-terangan mengatakan tanpa penyesalan. Pukulan amarah Mbah Basil menghantam Lembu Sasongko. Kedua kapak kembarnya retak menahan serangan Mbah Basil. Lembu Sasongko terpental hingga menabrak tebing dengan suara yang keras. Lembu Sasongko sampai terbenam di tebing karena begitu kuatnya hantaman Mbah Basil. Raja Sukrama tidak berani menyinggung Mbah Basil jika dalam keadaan marah. Lembu Sasongko berani coba-coba keberuntungan. Lembu Sasongko berusaha mengangkat kepalanya. Belum sempat Lembu Sasongko mengangkat tangannya, Mbah Basil melayangkan pukulan bertubi-tubi ke wajah Lembu Sasongko hingga terbenam semakin dalam ke tebing. Pangeran, jika Basil kelewatan, Yang Mulia Ratu bisa. Kalau begitu, coba Pati Mangkubumi hentikan Pati Subasil. Hamba tidak berani, Pangeran. Bah, cukup. Mbah Basil menghentikan serangannya dan berteriak sangat keras sekali. Komandan pasukan jubah kuning menyerukan nama Mbah Basil. Seluruh prajurit jubah kuning ikut menyerukan namanya dan diikuti oleh seluruh pasukan Pati Mangkubumi dan Pangeran Arya. Mbah Basil membawa turun Lembu Sasongko yang tertancap di dinding, lalu memaksa membuka mulutnya dan memasukkan pil hitam yang diberikan oleh Raja Bladuk. Lembu Sasongko memutahkan bola kristal dengan aura merah muda, dan itulah inti kehidupan Ratu Kalungsang. Mbah Basil lalu mengambilnya dan hendak menyerahkan pada Pangeran Arya. Pangeran, terimalah, ini adalah inti kehidupan Yang Mulia Ratu. Pati Subasil, simpanlah dan jaga itu hingga kembali ke istana. Hari ini kita menang. Segera berkemas dan kembali ke istana. Semangat kemenangan, kegembiraan, serta moral yang tinggi menyertai perjalanan pulang mereka. Perjuangan mereka tidak sia-sia saat itu. Peran penting yang paling utama dalam Mbah Basil, Lembu Sasongko dibawa dalam keadaan hidup sesuai permintaan Raja Sukrama. Mbah Basil juga terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Setelah lama perjalanan, kami semua sampai di gerbang istana. Penduduk Doha menyambut kedatangan kami. Senyum mereka mengobati rasa sakit bagi yang cedera dalam pertempuran. Gerbang istana terbuka lebar. Di dalam, Raja Sukrama sendiri yang menyambut kedatangan kami. Salam Yang Mulia. Ayah, berkat kegigihan Mahapati Subasil, kami memenangkan pertempuran dan kami berhasil membawa Lembu Sasongko dan juga inti kehidupan ibunda. Aku yakin kalian berhasil. Terima kasih, kalian sudah berusaha dengan keras. Yang Mulia Raja, ini adalah inti kehidupan Ratu Kalungsang. Subasil, terima kasih atas kerja kerasmu. Kami langsung menuju ruangan di mana Ratu Kalungsang berada. Raja Sukrama langsung memasukkan inti kehidupan tersebut pada Ratu. Kondisi Ratu Kalungsang tiba-tiba berubah. Ratu menjadi seekor rubah bertubuh manusia. Semuanya kaget melihat perubahan Ratu Kalungsang. Hanya Mbah Basil dan Raja Sukrama yang tidak terkejut. Perlahan Ratu Kalungsang membuka matanya dan menangis. Maafkan aku, suamiku. Anakku, kalian harus melihat wujudku seperti ini. Apa yang kau katakan, Ratuku? Tidak ada makhluk yang secantik dirimu di dunia ini. Satu keberuntungan memilikimu dalam keadaan sehat kembali. Benar sekali yang dikatakan ayah, ibu.
Di dalam ruangan diselimuti haru. Hatiku tersentuh dan bahkan Mbah Basil ikut meneteskan air mata. Sudah lama Ratu Kalungsang tidak pernah bangun sejak Pangeran Arya masih kecil hingga sekarang sampai Ratu Kalungsang pangling kepada anaknya. Kami tahu bahwa Ratu baru saja bangun dari tidur panjangnya. Kami segera pergi meninggalkan ruangan. Itu adalah momen yang paling penting untuk mereka bertiga. Ketika kami hendak meninggalkan ruangan Ratu, Ratu Kalungsang memanggil Mbah Basil. Tunggu, sepertinya aku mengenalmu. Apakah kamu Subhasil? Ratu Kalungsang tidak pernah sekalipun melihat wujud Mbah Basil dalam keadaan terkuatnya. Mbah Basil membalikkan badan lalu kepalanya tertunduk tidak berani menatap Ratu Kalungsang. Mendekatlah supaya aku bisa melihatmu lebih dekat. Mbah Basil mendekat dan berlutut di hadapan Ratu Kalungsang. Ratu dibantu Raja Sukrama untuk duduk. Iya benar. Kamu memang Subhasil. Aku hampir tidak mengenalimu karena kau dalam bentuk seperti ini. Mbah Basil seketika langsung kembali ke wujud normal seperti seekor singa pada umumnya. Salam yang mulia Ratu. Terima kasih Subhasil. Jika bukan karenamu, aku pasti masih tertidur. Sepertinya kamu tidak bersama Adiwangsa. Semoga dia baik-baik saja. Jika kau bertemu dengannya satu hari, ajaklah dia kembali Subhasil. Baik yang mulia Ratu. Subhasil, kamu sudah memiliki tuan yang harus kamu ikuti. Kalian datang kemari pasti memiliki tujuan. Katakanlah. Benar yang mulia. Sebenarnya kedatangan kami ke sini untuk berkunjung ke tempat di mana Mbah Basil dulu tinggal. Aku sangat penasaran, jadi memintanya datang ke sini Ratu Kalungsang. No, kau benar kan begitu, Mbah? Mbah Basil hanya mendesah pelan dan paham yang barusan aku katakan. Tujuan kami awalnya memang ingin meminta bantuan kerajaan Doha, tetapi melihat situasi saat itu, bukan waktu yang tepat untuk meminta bantuan. Setelah percakapan yang panjang selesai, kami keluar istana dan menuju ke tempat Lembu Sasongko berada. Lembu Sasongko diikat di tengah-tengah alun-alun, pusat kerajaan Doha. Banyak kerumunan warga dan prajurit warga memaki dan melempar batu ke arah Lembu Sasongko. Kedatangan kami kerumunan itu bubar. Atas perbuatanmu yang merugikan kerajaan ini dan mencelakai ratuku, hukuman apa yang pantas untukmu Lembu Sasongko? Suara teriakan bersaut-sautan. Apakah ini adalah akhir dari Lembu Sasongko? Raja Sukrama mengangkat tangannya, seketika semuanya diam. Kau memang pantas mendapatkan hukuman mati Lembu Sasongko. Terserah apa yang akan kalian lakukan padaku. Cepat atau lambat kerajaan ini akan musnah. Dasar lancang kau Sasongko. Bukannya menyesali perbuatanmu dan meminta maaf, kau justru malah berkata seperti itu. Tubuh Lembu Sasongko tidak lagi mampu mengeluarkan kemampuannya. Beberapa cambukan dari Pati Mangkubumi membuat tubuhnya mengalami luka-luka. Meskipun begitu, Lembu Sasongko seakan tidak merasakan sakit. Sasongko, apa kau juga mengetahui tentang pasukan Dara? Jangankan pasukan Dara, yang lebih buruk dari itu juga akan datang kemari cepat atau lambat. Pasukan Dara hanyalah sebagian kecil dari pasukan utamanya. Mereka menyebutnya Kerajaan Adidaya Saskra. Anda pernah bertemu dengan salah satu perwakilan dari Kerajaan Saskra yang meminta Anda untuk tunduk dengan mereka, tetapi Anda menolak. Apa kau terbujuk untuk bergabung dengan mereka, Sasongko? Ini adalah jalanku.
Aku sendiri yang menentukan. Suara genderang peringatan terdengar. Rakyat Doha berhamburan untuk menyelamatkan diri mereka. Suara tersebut adalah tanda bahwa kerajaan akan diserang oleh pasukan musuh. Lalu Lembu Sasongko tidak dieksekusi hari itu. Dia dijebloskan ke penjara khusus yang dipersiapkan untuknya. Alasan Raja Sukrama tidak bisa meninggalkan kerajaannya disebabkan ada ancaman dari pasukan Dara. Sebenarnya kerajaan Doha dalam keadaan tidak baik jika tidak ada ancaman dari pasukan Dara. Kerajaan Vajra yang dipimpin oleh Raja Beladuk sudah dibinasakan oleh Raja Sukrama. Ancamannya sesungguhnya kerajaan Doha adalah pasukan Dara. Masih belum jelas siapa pemimpin pasukan Dara. Salah satu komandan pasukan Dara saja mampu bertempur seimbang dengan Raja Sukrama. Bagaimana jika pimpinan tertingginya turun tangan? Ratu Kalungsang baru saja bangun. Apakah kerajaan Doha mampu jika berhadapan dengan kerajaan Adidaya Saskra? Kerajaan Saskra bukanlah kerajaan jin yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera maupun Kalimantan atau pulau-pulau dari Nusantara. Dan masih tidak diketahui dari mana kerajaan Saskra berasal. Di Pulau Jawa sendiri kerajaan Saskra sudah merekrut beberapa kerajaan jin untuk bergabung. Bagi yang menolak akan langsung dibinasakan. Konon pasukan merah telah tersebar di seluruh alam jin di Nusantara, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya. Informasi tentang kerajaan Saskra masih belum bisa dipastikan. Apakah benar nama kerajaan tersebut adalah Saskra atau bukan juga masih belum terbukti. Tetapi yang dikatakan sebagai kerajaan Adidaya itu mungkin saja benar. Karena pasukan merah sudah tersebar di seluruh alam jin di Nusantara. Pasukan merah yang datang di kerajaan Doha tidak menyerang. Mereka hanya diam dan selalu memprovokasi. Selama ada Raja Sukrama, pasukan merah tidak akan mampu untuk mendekati kerajaan Doha. Aku pun akhirnya kembali bersama Mbah Basil. Pasukan jubah kuning masihlah pasukan Mbah Basil. Tetapi mereka tetap berada di kerajaan Doha untuk menjaga Ratu Kalungsang. Mbah Basil bisa memanggil pasukan jubah kuning kapanpun dan dimanapun Mbah Basil berada. Aku sempat lupa tujuan awalku ingin ke Xinjiang. Setelah dari Merapi kami sempat berpisah. Beberapa bulan kemudian aku ke Sumatera ke tempat Tori dan Jaka. Tujuanku adalah pergi ke Pasaman, kerajaan peri dan juga wilayah Raja Hutan Gaib. Inyak Rimbo adalah tujuannya. Ini adalah misi yang harus aku selesaikan. Aku akan mengajak sebanyak mungkin bantuan. Tori dan Jaka kemungkinan akan membantuku. Dan secara pribadi aku juga ingin mengunjungi kerajaan peri. Pasukan merah bukan pasukan sembarangan. Sebelum semuanya terlambat, aku harus bertindak lebih awal.